Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Nah, masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 8, subtema 4, pembelajaran 4 mengenai aku suka berkarya. Ayo kita belajar bersama. Nah, sebelum masuk pembelajaran, aku mau kasih tahu nih kalau masker KF94 dari Madam J itu lagi diskon hingga 80%. Jadi harganya itu mulai dari 5.000, itu hanya Rp1.000 per piece-nya. Dan banyak juga pilihan warnanya. Ayo buruan beli sebelum kehabisan. Jangan lupa klik link Shopee pada deskripsi box di bawah ini. Lalu gabung di Shopee Affiliate Team aku. Belanja sebanyak-banyaknya ya di Shopee. Terima kasih, selamat berbelanja. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melakukan gerakan melatih daya tahan kaki, membaca dena dengan memahami arah mata angin, dan meramalkan sikap sesuai sila Pancasila. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran keempat. Ayo membaca. Apakah kamu masih ingat dengan permainan lompat tali? Bermain lompat tali bisa menggunakan berbagai jenis alat. Salah satu alat bermain lompat tali adalah karet. Kumpulan karet dijalin sampai membentuk tali panjang. Menjalin karet termasuk membuat karya. Nah, bermain lompat tali membutuhkan keterampilan. Bermain lompat tali juga membutuhkan daya tahan kaki yang baik. Cobalah lakukan kegiatan berikut ini. Kegiatan ini untuk melatih daya tahan kaki. Seperti ini. Lakukanlah tahapan kegiatan berikut ini. Yang pertama, berdiri tegak dan buka kaki selebar bahu. Letakkan kedua tangan di belakang kepala. Lakukan gerakan jongkok. Angkat kedua kaki bersama-sama. Meloncatlah setinggi yang kamu mampu. Nah, saat posisi badan mendarat, lakukan secara perlahan. Kembali pada posisi jongkok ya. Ulangi kegiatan ini beberapa kali. Salah satu kegiatan pramuka yang menarik adalah lintas alam. Kegiatan lintas alam atau penjelajahan juga merupakan kegiatan yang menantang. Melalui kegiatan lintas alam, anggota pramuka dapat belajar mengenal lingkungan. Kegiatan berjalan-jalan sambil mengenal lingkungan sangat menyenangkan. Kegiatan berjalan juga berguna untuk meningkatkan daya tahan kaki. Nah, sebelum melakukan kegiatan lintas alam, anggota pramuka berlatih berbagai keterampilan. Ada keterampilan menentukan arah mata angin dan membaca dena. Ada juga keterampilan membaca dan membuat peta perjalanan. Peta perjalanan digunakan sebagai petunjuk perjalanan. Nah, berikut ini denah lokasi perkemahan pramuka. Perhatikanlah. Sekarang ayo kita berlatih. Denah lokasi perkemahan menunjukkan posisi setiap tempat dengan baik. Meja makan ada di sebelah timur tenda pembina. Kamar kecil ada di sebelah barat tenda utama. Pusat air minum ada di sebelah utara meja makan. Sementara tungku ada di sebelah selatan tenda anggota pramuka. Seorang anggota pramuka akan menuju tenda pembina. Nah, sekarang coba kalian tentukan arah yang harus dilewati anggota tersebut. Menurutmu dia harus lewat mana? Ternyata dia harus ke arah selatan menuju meja makan, lalu menuju ke arah barat, menuju ke tenda pembina. Sekarang cobalah membuat dena menuju lokasi perpustakaan sekolahmu. Gunakan simbol sesuai imajinasimu. Lengkapi dena lokasi perpustakaan dengan keterangan arah mata angin. Tulislah pada tempat yang telah tersedia berikut ini.
peraturan perpustakaan sangat bermanfaat untuk pengunjung. Manfaat peraturan untuk mengatur agar kegiatan berjalan dengan baik. Nah, sekarang ayo membaca peraturan dan sikap adil di perpustakaan. Ada beberapa peraturan yang diterapkan di perpustakaan. Hal ini dilakukan agar ruang perpustakaan tetap nyaman dan menyenangkan untuk pengunjungnya. Ada peraturan yang harus dikerjakan oleh petugas perpustakaan. Ada pula peraturan yang harus dilakukan oleh pengunjung perpustakaan. Nah, salah satu peraturan di perpustakaan adalah merapikan ruangan secara rutin. Peraturan itu harus dikerjakan oleh petugas perpustakaan. Saat merapikan ruangan, petugas perpustakaan memperhatikan arah mata angin. Petugas perpustakaan juga berkewajiban melayani pengunjung dengan baik. Untuk membuat perpustakaan nyaman, ada juga peraturan peminjaman buku. Petugas perpustakaan menetapkan batas waktu peminjaman. Jika ada kerusakan atau kehilangan, peminjam berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti. Aturan peminjaman buku dilakukan untuk keadilan. Aturan ditetapkan agar semua anggota perpustakaan mendapatkan kesempatan sama dalam meminjam buku. Memberikan kesempatan yang sama untuk semua anggota merupakan sikap adil. Bersikap adil termasuk pengamalan sila kelima Pancasila. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila diberi simbol padi dan kapas. Lambang padi dan kapas menunjukkan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kekayaan ini hendaknya dapat dirasakan manfaatnya secara adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang ayo berlatih. Perhatikan beberapa peraturan perpustakaan berikut ini. Adakah kaitan aturan tersebut dengan sikap pengamalan sila Pancasila? Yang pertama, sebutkan bunyi dan simbol sila Pancasila yang sesuai dengan aturan tersebut. Berikan pula alasannya. Meminjam buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Jawabannya, ya, tentu saja. Lalu, sikap tersebut sesuai dengan sila kelima Pancasila. Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasannya, mengembalikan buku sesuai waktu yang ditetapkan artinya memberi kesempatan yang sama untuk yang lain. Yang kedua, memperbaiki buku yang rusak dan mengganti buku perpustakaan yang hilang. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Jawabannya tentu saja. Sikap tersebut sesuai dengan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengganti buku yang rusak sama dengan memberi kesempatan yang sama kepada anggota perpustakaan yang lain. Yang ketiga, menjaga ketertiban selama berada di perpustakaan. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Ya, tentu saja. Sikap tersebut sesuai dengan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjaga ketertiban agar anggota perpustakaan lain dapat memanfaatkan perpustakaan dan memberi kesempatan yang sama kepada anggota perpustakaan yang lain. Yang keempat, ikut serta menjaga kebersihan perpustakaan dengan cara kerja bakti bersama anggota perpustakaan lainnya. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Iya, jawabannya tentu saja. Lalu, sikap tersebut sesuai dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, agar semua anggota perpustakaan dapat menyelesaikan pekerjaan lebih mudah dan cepat jika dikerjakan bersama-sama. Nah, sekarang ayo bercerita. Apakah kamu pernah melakukan sikap adil terhadap keluarga? Coba buatlah cerita tentang sikap adil yang pernah kamu lakukan. Buatlah cerita dalam 3 paragraf. Tuliskan terlebih dahulu pikiran pokok dari setiap paragraf ya. Misalnya pikiran pokok pada paragraf 1, yaitu sikap adil kepada keluarga. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah. Adil merupakan sikap terpuji. Tulis ceritamu berdasarkan pikiran pokok yang telah kamu buat. Misalnya, sikap adil terhadap keluarga perlu dilakukan, tidak hanya kepada ayah dan ibu. Sikap adil juga harus dilakukan terhadap anggota keluarga yang lain, seperti kakak dan adik. Dengan begitu akan terciptanya keluarga yang damai. Nah, sikap adil yang bisa kita lakukan adalah tidak membeda-bedakan ketika memberi bantuan kepada anggota keluarga lain, seperti membantu pekerjaan rumah yang dilakukan ayah, ibu, kakak, maupun adik. Membantu ayah menyiram tanaman atau bisa juga membantu adik mengerjakan tugas sekolahnya. Adil merupakan sikap terpuji yang harus ditanamkan pada diri setiap orang. Kecemburuan pun tidak akan sering terjadi jika semua diperlakukan secara adil. Hidup juga akan damai dan bahagia. Untuk kegiatan bersama orang tua membantu siswa mencari contoh kegiatan di rumah yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat
dan selalu jaga kesehatan. Dadah. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.